Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Ibu malah dengan santai menjemur pakaian, adikku bermain dengan anjing kecil kesayangan. Jantungku masih berdebar-debar sejak beranjak dari rumah Bibi Munah. Niko, kemari dulu, panggil ibu begitu melihat wajahku di balik bougainville merah. Ada apa? Tanyaku mendekat ke depan ibu. Rani menik. Sekarang di rumah Tengku Paya, bisik ibu. Aduh, kataku dengan wajah khawatir. Tenang, nggak usah panik. Pura-pura nggak tahu, bisik ibu. Ama sudah tahu, tanyaku. Ine pun tahunya dari Ama, terang ibu. Ama di mana? Tanyaku. Manggil Kilpaya Tumpi, ungkap ibu. Terima kasih Adi, bisik hatiku. Dia kembali membuktikan komitmennya untukku dan Rani. Semakin kuakui, dia pakar olah pikir, cermat dan jitu menjalankan sebuah operasi rahasia. Semua seolah-olah berlangsung alami. Dugaanku, bila keluarga Rani dari pihak ibunya datang ke sini, kemungkinan Adi pun ikut. Semoga tidak memakiku, tetapi dia sudah mengingatkan, jadilah aktor yang pintar bersandiwara. Ini ikan titipan Adi, kataku sambil menyerahkan 4 cucuk ikan kepada ibu. Alhamdulillah, kata ibu membawa ikan itu ke dalam rumah. Ine jangan nangis ya, pintaku sambil mendorong sepeda ke dalam rumah. Enggak lah, menik itu sering terjadi. Tengku Paya bisa menyelesaikan, yakin ibu optimis. Aku takut, kataku dengan wajah cemas. Udah, enggak usah takut. Mandi sana, kata ibu. Sekeluar dari kamar mandi, kulihat bapak dan paman Paya Tumpi sedang serius berbicara sambil berbisik-bisik. Kuduga, mereka sedang membahas kasus menik. Kucoba mencuri dengar, mereka berhenti berbisik-bisik. Aku pura-pura tidak tahu ada kasus menik, dan langsung keluar rumah. Duduk di bawah bougainville merah, menikmati semangkok kopi kertup dan ketela bakar. Hatiku berbunga-bunga, seperti bougainville ini tak pernah reda berbunga. Senang, bisa menyatu dengan Rani, hanya tinggal menunggu waktu. Rani mengambil resiko, aku pun siap menerima resiko, demi masa depan kami. Resiko bagian dari perjalanan kehidupan. Siapa berani mengambil resiko, sesungguhnya dia telah mengurangi sebagian resiko. Terbayang wajah Adi, sosok lelaki andal dalam olah pikir. Masih muda, tetapi sangat menguasai prinsip-prinsip dasar sebuah operasi. Dia tidak pernah belajar manajemen operasi, tetapi suka membaca novel-novel intelijen. Seharusnya Adi sekolah di SMA, lalu melanjutkan ke akademi militer, bukan di sekolah guru. Perjalanan hidup terkadang sulit diduga, tetapi harus dijalani, bukan disesali. Titik pencapaian akan terlihat dengan sendirinya, di tengah perjalanan hidup itu sendiri. Niko, ada AKDDCer. Suara perempuan memanggil namaku. Ibi, Ine di dalam, yuk masuk, ajakku sambil menyalami dan mencium tangan bibi remelah. Dengan senyum, kuantar ibunya Rani dan 2 orang perempuan tak kukenal ke dalam rumah. Kedua perempuan itu sepertinya sepupu bibi remelah. Aku tidak bertanya apapun, kujumpakan mereka dengan ibu. Begitu berjumpa, aku langsung keluar, kembali menikmati meriahnya bunga bougainville. Dugaanku, kedatangan mereka terkait prosedur menik. Supaya tidak kentara, bibi remelah harus mencari anak gadisnya. Sekilas kulihat, ada kegelisahan di wajah bibi remelah, sementara matanya memancarkan aura kebahagiaan. 1 jam sudah berlalu, mereka belum keluar. Apa yang mereka bicarakan, sama sekali tidak terdengar dari bawah bougainville ini.